Belum juga tertuntaskan, kini kasus kematian Vina dan Eki Cirebon membuka babak baru setelah mantan terpidana Saka Tatal menjalani agenda peninjauan kembali yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Cirebon. Akan tetapi, kasus ini seakan menjadi bola liar setelah mantan Kabareskrim Polri, Susno Duaji, ikut bersuara soal peristiwa yang terjadi pada tahun 2016 itu. Dalam pernyataannya, Susno meyakini jika peristiwa tersebut bukanlah peristiwa, melainkan murni kecelakaan yang direkayasa oleh oknum tak bertanggung jawab. Secara gamblang, Susno bahkan menyatakan jika kasus yang selama ini beredar tidak pernah ada, alias rekayasa. Dan inilah 5 pendapat Susno Duaji soal kasus Vina adalah murni kecelakaan, bukan versi Cumi Top 5. Simpang siur kasus tewasnya Vina Cirebon hingga kini masih menjadi topik teratas dan paling sering diperbincangkan oleh halayak luas. Tentu dengan viralnya kasus ini, berbagai opini dari tokoh ternama hingga masyarakat pun terus bermunculan terkait adanya kejanggalan yang dirasa membuat kasus ini kian berbelit hingga sekarang. Namun, baru-baru ini, mantan Kabareskrim Polri, Susno Duaji menyebut jika saksi-saksi yang ditunjuk untuk memberikan keterangan sangatlah lemah. Sehingga, Susno menuding jika kasus ini benar-benar tidak ada. Untuk tahu ada kejadian harus ada bukti. Buktinya apa? Ditunjukkan oleh alat bukti. Alat buktinya saksi. Ternyata saksinya lemah sekali. Terus ahlinya yang keterangan pisem dan sebagainya lemah sekali, tidak ada itu. Terus surat juga begitu. Nggak ada surat mengatakan ada situ. Keterangan terdakwa. Semua terdakwa mencabut keterangannya. Saksi pun mencabut. Berarti peristiwa Kota Cirebon tidak ada. Lah kalau tidak ada, apa yang kita ributkan? Lah kalau kecelakaan lalu lintas di atas jembatan flyover Cirebon udah tuntas, udah selesai. Kelemahan saksi bukanlah satu-satunya alasan Susno meyakini jika kasus ini hanyalah rekayasa. Akan tetapi, ia menyebut jika pihak kepolisian hingga kini belum bisa membuktikan bahwa kasus Vina dan Eki adalah korban. Bahkan Susno menyebut jika semua pihak ini telah terkecoh dengan menyebut kasus ini terlalu sadis. Ahli mana yang mengatakan ada? Nggak ada kan? Pisem. Ahli yang buat pisem. Ahli yang membuat pisem, dia mengatakan tidak ada, bukan pembunuhan. Meninggalnya Eki dan Vina itu karena meninggal tidak wajar akibat benturan benda keras. Nah, benturan benda keras bisa saja kepalanya terbentur di aspal atau kepalanya, kakinya terbentur di pembatas jalan itu. Bisa. Apalagi di situ ditemukan dagingnya. Dengan menganalisa data lapangan, Susno Duaji menyebut jika tewasnya Eki dan Vina, tidak ada satupun yang dapat membuktikan kebenarannya. Terlebih, temuan bukti-bukti lapangan jauh dari dugaan. Mulai dari temuan sepeda motor hingga tempat kejadian perkara yang terjadi di satu lokasi, yakni di Polres Kabupaten. Perkara Cirebon ke kota itu nggak ada. Yang ada di Cirebon Kabupaten ditemukan 2 jenazah dan sudah selesai. Cirebon Kota nggak nangani masalah kecelakaan. Yang ditangani oleh Cirebon Kota perkara katanya Vina dan Eki. Tapi di mana lokasinya? Kan pidana kan locus delicti dan tempus delicti. Kejadiannya tanggal 27 Agustus. Oke. Tapi lokasinya di mana? Ini baru
Kejadiannya pun ditemukannya itu bukan di kabupaten, bukan di kota, di kabupaten. Sekarang kalau di kota di mana? Jenazahnya nggak ada di kota, sepeda motor nggak ada, darah nggak ada, terus CCTV nggak ada, sidik jari nggak ada, HP yang dibuka mengatakan itu ada kejadian di kota Cirebon tidak ada. Nah terus kejadiannya ada nggak kalau serba nggak ada? Kejadiannya tidak ada, apalagi pelaku. Jadi kan aneh kan? Bukan aneh, lucu. Meributkan sesuatu yang tidak ada. Kita bicara hukum ya. Untuk bicara hukum itu kita harus tahu dulu ada kejadian di wilayah kota Cirebon. Kalau zaman dulu namanya Kota Madia, ya, sekarang kota. Di mana ada kejadian itu? Dengan terlanjur viralnya kasus ini, Susno Duaji berharap agar penegak hukum yang menyidangkan kasus ini agar setidaknya mempertanggungjawabkan dengan apa yang diputuskan tahun 2016 silam. Bahkan Susno Duaji menuturkan jika semestinya tidak ada yang harus ditinjau seperti yang dilakukan oleh mantan terpidana Saka Tatal baru-baru ini. Ya ngapain lagi mau di PK-PK? Kasihan orang nunggu PK paling nggak sebulan nunggunya kan. Coba kita dimasukkan dalam penjara, nggak usah sebulan, 3 hari aja mau. Ya hakimnya masukkan ke penjara 3 bulan. Ya mudah-mudahan hakimnya mendengar apa yang kita bicarakan ini. Kalau memang dari Ibtu Rudiana sebaiknya muncul. Karena kalau tidak muncul nanti kan dia kan dalam somasi itu dituduhannya bahwa masyarakat sudah menuduh dia macam-macam ya. Ya supaya tidak menuduh macam-macam ya dibantah. Kan gitu misalnya orang menuduh saya, yang saya ini dituduh bujangan umur 17, kan menuduh saya kan, tersinggung saya, padahal umurnya udah 70 misalnya kan, kok saya dikatakan umur 17 ya. Saya tersinggung gitu, saya katakan saya muncul, saya nggak 17, saya sudah sekian, supaya orang lebih yakin saya bawa akte kelahiran saya, ini akte kelahiran, kan gitu. Sama Pak Rudiana kalau dikatakan begitu, hak dia untuk membantah, silakan dia bantah, itu bagus, tapi tunjukkan buktinya. Kesengsaraan di dalam jeruji besi yang dirasakan oleh 7 terpidana juga menjadi perhatian Susno Duaji atas kasus ini. Oleh karenanya, Susno juga berharap agar ke-7 terpidana yang saat ini masih mendekam dapat dibebaskan, sebagaimana ia masih meyakini jika kasus ini adalah murni kecelakaan. Ya harus dikeluarkan, udah kelamaan dihukum. Udah kelamaan. Yang PK yang mestinya nggak perlu PK, perkaranya nggak ada kok. Perkaranya nggak ada tuh. Nanti yang bertanya, kenapa ada Pak disidangkan? Ya itu sidang-sidangan aja. Menyidangkan sesuatu yang nggak ada. Kita baru tersadar sekarang, oh iya nggak ada peristiwanya. Ada peristiwa itu di Cirebon Kabupaten. Sudah dituntaskan. Oh dioper ke Cirebon Kota. Nggak oper-operan. Watching the report.